Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama berkumpul kembali di salah satu rumahnya di Baitin min Buyutillah di Masjid Jami Al Istiqomah, dan semoga pertemuan kita kali ini Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita karunia-Nya berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti menjalankan sunnah-sunnahnya sejak masa beliau sampai tegaknya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita tentunya nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah, dan nikmat ini harus kita jaga. Sebesar-besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan kita harus menjaganya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam.
Islam dalam pengertian istislam lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan mentauhidkannya, wal inqiyad lahu bita'ah, serta diiringi dengan ketundukan dan ketaatan kepadanya, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelakunya. Itulah Islam. Islam dalam pengertian berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita insyaallah melanjutkan penjelasan di kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Ajiz karya Syekh Abdul Adim bin Badawi Al-Khalafi, yang mana materi kita tentang haji, ya. Dan kita memasuki rukun sunnah dan wajib haji. Rukun sunnah dan wajib haji. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah sunnah-sunnah ibadah haji. Poin pertama, ya, sunnah-sunnah ibadah haji. Yang pertama sunnah-sunnah ihram. Sunnah ihram diantaranya mandi ketika akan mulai ihram. Dan ini berdasarkan hadis an Zaid bin Sabit annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa iktasal. Di hadis ini dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaiannya dan mandi untuk memulai ihram. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Jadi di hadis ini dari Zaid bin Sabit annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa iktasal, bahwa ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaiannya dan mandi untuk memulai ihram. Ini sunnah yang pertama bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji adalah ia mandi ketika akan mulai berihram. Jadi seseorang yang akan berihram untuk melaksanakan haji atau umroh, maka dimulai dengan mandi. Kemudian berikutnya memakai wangi-wangian di badannya sebelum memulai berihram. Dan ini berdasarkan hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu atayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrimu wa hillihi qabla an yatufa bil bait. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya pernah memakaikan wangi-wangian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ihramnya ketika akan memulai ihram, dan untuk tahallulnya sebelum melakukan tawaf ifadah, yaitu di Baitullah tentunya, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata,
saya pernah memakaikan wangi-wangian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ihramnya ketika akan memulai ihram dan untuk tahallulnya. Ini termasuk sunnah adalah memakai wangi-wangian ketika hendak berihram. Dan tentunya wangi-wangian ini untuk kaum laki-laki ya, karena untuk perempuan tidak diperkenankan memakai wangi-wangian kecuali di rumahnya. Ya, perempuan tidak diperkenankan memakai wangi-wangian kecuali di rumahnya. Tidak boleh seorang wanita berparfum keluar dari rumahnya, kemudian wanginya itu dicium oleh laki-laki ajnabi, ya, tentu tidak boleh. Kemudian bagi yang ihram, bagi yang akan mengerjakan ihram itu mengenakan kain panjang dan selendang yang berwarna putih. Jadi mengenakan kain panjang dan selendang yang berwarna putih untuk berihram. Berdasarkan hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, intalaqan nabiyyu minal madinati ba'dama turajjila waddahana wala bisa ijarahu waridaahu huwa wa ashabuh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah setelah menyisir rambutnya dan mengenakan wangi-wangian. Kemudian beliau mengenakan kain panjang dan berselendang. Demikian juga yang diperbuat oleh para sahabatnya. Jadi di hadis ini termasuk sunnah ketika seseorang berihram itu mengenakan kain panjang dan selendang yang berwarna putih. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah setelah menyisir rambutnya dan mengenakan wangi-wangian. Kemudian beliau mengenakan kain panjang dan berselendang, dan itu dilakukan juga oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Adapun dianjurkannya berwarna putih didasarkan pada hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Masih hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala albisu min siyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenakanlah pakaianmu yang berwarna putih, karena sesungguhnya ia adalah sebaik-baik pakaianmu, dan kapanilah mayat-mayatmu dengannya. Hadis ini sahih ya, di dalam kitab Sahihul Jami' dan juga di Al-Janaid serta di riwayat At-Tirmidzi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenakanlah pakaianmu yang berwarna putih, karena sesungguhnya ia adalah sebaik-baik pakaianmu, dan kapanilah mayat-mayatmu dengannya. Maka berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan mengenakan pakaian yang berwarna putih. Naam. Kemudian berikutnya di antara sunnah ihram adalah mengerjakan sholat di wadi atau lembah Akik ya, wadi Akik, dan ini bagi jamaah yang lewat di sana. Berdasarkan hadis Umar, An Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadil Aqiq yaqulu atanil lailata atin min rabbi faqala shalli fi hadzal wadi al mubaraki wa qul umratun fi hajjatin. Di dalam hadis ini ya, dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata,
Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di Wadi Maki. Kata beliau, tadi malam aku didatangi utusan dari Robku. Maksudnya malaikat Jibril. Ya. Yang dimaksud utusan di sini adalah malaikat Jibril. Lalu ia berkata, sholatlah kamu di wadi yang penuh barokah ini. Yang dimaksud adalah Wadi Akik. Ya. Di situ adalah tempat yang dipenuhi dengan barokah. Dan setelah itu lakukanlah umroh dan haji. Hadis ini sahih, ya, di dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini termasuk sunnah, yaitu mengerjakan sholat sunnah di sebuah lembah yang bernama Al-Aqiq. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengerjakan sholat di sana, karena di tempat itu dipenuhi dengan keberkahan. Berikutnya, mengeraskan suara ketika membaca talbiyah. Mengeraskan suara ketika membaca talbiyah. Dan ini didasarkan dari semua hadis dari As-Sa'ib An-Sa'ib ibni Khalad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu fa amarani an amuru ashabi ay yarfa'u aswatahum bi ihlali awit talbiyah. Dari As-Sa'ib bin Khalad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya didatangi malaikat Jibril, lalu ia memerintahkanku agar saya menyuruh para sahabatku mengeraskan suaranya ketika mengucapkan ihlal. Yang dimaksud ihlal ialah kalimat ikrar atau niat hendak menunaikan haji atau umroh. Itu disebut ihlal, ya, ketika seseorang berihram kemudian dia mengucapkan dengan keras labbaika Allahumma hajjan wa umratan. Kalau hajinya haji kiron, ya, maka dia mengatakan Allahumma hajjan wa umratan. Dia bertalbiyah dan mengucapkan niatnya, ya Allah, aku niatkan untuk mengerjakan ibadah haji dan umroh. Atau kalau hajinya haji ifrad, labbaika Allahumma hajjan. Atau kalau hanya untuk umroh saja, dia mengatakan labbaika Allahumma umratan. Itu tergantung apakah dia ingin mengerjakan umroh saja, atau mengerjakan haji saja, atau mengerjakan haji dan umroh. Ya. Jadi saat dia bertalbiyah, berihlal, dia mengeraskan ucapannya. Dan juga, ya, bertalbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik itu dikeraskan. Oleh karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suara ketika mengucapkan ihlal atau talbiyah sekeras-kerasnya. Ya, jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengeraskan suara ketika mengucapkan ihlal atau talbiyah, dan ucapannya itu keras, ya, sekeras-kerasnya. Jadi di dalam agama kita, ya, tentunya menunggu adanya perintah. Kalau memang diperintahkan harus keras, ya keras. Tapi kalau memang perintahnya harus melembutkan suara, ya tentunya dilembutkan, ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam suratul A'raf, ya, yang di situ Allah perintahkan agar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan wa dunal jahri minal qauli bil ghuduwi wal asal. Ayat itu memerintahkan agar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari dengan melembutkan suara dan tidak mengeraskannya, dunal jahri. Akan tetapi dalam perkara ini, perkara talbiyah, justru
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya agar mengeraskan suara. Maka yang namanya ibadah, al aslu fil ibadati at-tauqif, ya. Hukum asal ibadah itu menunggu perintah, sehingga tidak dikerjakan kecuali setelah adanya perintah. Bahkan para ulama menjelaskan al aslu fil ibadati at-tahrimu, hukum asal ibadah itu haram sampai adanya perintah untuk mengerjakannya. Maka ketika kita mengerjakan suatu ibadah yang tidak ada perintahnya dari Allah Jalla wa Ala atau dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu akan kembali kepada hukum asalnya, bahwa ibadah itu adalah haram dan kita tidak diperkenankan untuk mengerjakannya. Ya. Qala Abu Hazim, di sini yang menjelaskan bahwa para sahabat mengeraskan bacaan talbiyahnya. Qala Abu Hazim, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ida ahramu lam yablughu rauhaa hatta tabaha aswatuhum. Abu Hazim berkata, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulai berihram, mereka tidak sampai ke rauha sebelum parau suaranya, ya, karena mengeraskan suara sampai dia parau. Dan ini hadisnya sahihul isnad, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dengan sanad yang jayyid, ya, sebagaimana termaktub di dalam Al-Muhalla, dan Ibnu Abi Saibah dengan sanad yang sahih dari Al-Muttalib bin Abdullah sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari secara mursal, ya. Dan ini dinukil juga dari Manasikul Al-Albani. Ya, jadi ini tentang mengeraskan suara ketika seseorang bertalbiyah, ya. Dia mengeraskan suaranya. Kemudian setelah itu membaca tahmid, tasbih dan takbir sebelum memulai ihram. Jadi seseorang yang hendak ihram, sebelum memulai ihram dia membaca tahmid, tasbih dan takbir. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ma'ahu bil Madinah ad-dhuhra arba'an wal asra bizil hulaifati raq'ataini summa bata biha hatta asbaha summa raqiba hatta stawat bihi alal baidai hamidallahu wa sabbaha wa kabbara thumma ahalla bihajjin wa umrah. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ma'ahu bil Madinah. Ini kata Anas, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami zuhur 4 rakaat di Madinah. Ad-dhuhra arba'an, ya, mengerjakan salat zuhur 4 rakaat di Madinah. Wal asra bizil hulaifah rakaataini, sedangkan beliau mengerjakan salat asar di Zulhulaifah itu 2 rakaat. Jadi sholat duhurnya masih di Madinah dikerjakan sempurna 4 rakaat, sedangkan sholat asarnya telah sampai ke Zulhulaifah dan di sana mengerjakan sholat asarnya hanya 2 rakaat, karena orang yang bepergian sholatnya itu hendaknya dia mengkosor, ya, meringkas yang 4 rakaat itu dikurangi sehingga sholatnya 2 rakaat, dan ini dikerjakan di Zulhulaifah sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan miqat untuk penduduk Madinah itu tempatnya di Zulhulaifah atau Bir Ali, ya, Bir Ali. Summa bata biha hatta asbaha summa raqiba hatta stawat bihi alal baida. Jadi setelah itu kemudian beliau bermalam di sana hingga pagi. Kemudian beliau berangkat naik untanya hingga tiba di Baida. Hamidallaha wa sabbiha wa kabbara summa ahalla bihajjin wa umrah. Lalu beliau membaca tahmid, tasbih dan takbir. Kemudian beliau berihlal untuk haji dan umrah. Jadi
memulai ihramnya itu ya di Zulhulaifah, dan beliau menginap di sana. Beliau mengerjakan sholat duhur di Madinah, kemudian sholat asarnya di Zulhulaifah, kemudian beliau menginap sampai pagi, dan setelah itu beliau memulai berihram ya untuk mengerjakan haji dan umrah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian berikutnya beliau berihlal ya. Jadi ucapan ketika hendak haji dan umroh, dan beliau menghadap kiblat. Dan ini berdasarkan hadis dari Nafi. Qala kana Ibnu Umar idza shalla bil ghadati bi dzil hulaifah amara bi rahilatih faruhilat summa raqiba fa idza stawat bihi istaqbalal qiblata qa'iman summa yulabbi wa za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Dari Nabi rahimahullah, dia berkata, adalah Umar radhiyallahu anhu apabila usai salat subuh di Zulhulaifah, beliau menyuruh sahabatnya mempersiapkan untanya, terus disediakan untuk bepergian, kemudian menaikinya. Manakala kendaraannya telah siap berangkat dengan beliau, beliau pun menghadap ke arah kiblat sambil berdiri di atas untanya. Kemudian beliau mengucapkan talbiyah ya, dan dia menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan juga seperti itu ya. Jadi ini dia di sini kembali kepada Nafi ya, Nafi yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sehingga Nabi mengira bahwa yang dikerjakan oleh Rasulullah pun seperti apa yang dikerjakan oleh Umar radhiyallahu anhu, yaitu Umar apabila usai sholat subuh di Zulhulaifah, beliau menyuruh sahabatnya mempersiapkan untanya, terus disediakan untuk bepergian, kemudian menaikinya. Jadi itu rihlahnya dimulai dari Zulhulaifah, disiapkan kendaraannya, disiapkan untanya, dan beliau menaikinya. Manakala kendaraannya telah siap berangkat dengan beliau, beliau pun menghadap ke arah kiblat sambil berdiri di atas untanya. Kemudian beliau mengucapkan talbiyah. Ini yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, sehingga Nafi pun mengira seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang sahabat itu apa yang ia lakukan ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu para sahabat itu mencontoh atau meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama ya, yaitu sunnah-sunnah ketika ihram ya, sunnah-sunnah ketika memulai berihram. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah yang dilakukan ketika masuk Mekah ya, sunnah-sunnah yang dilakukan ketika masuk ke Mekah. Di antaranya di sini ada ABC ya. Pertama, mabit atau menginap di Zutua, kemudian mandi ketika masuk Mekah, dan masuk Mekah di siang hari. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama, menginap di Zutua ya, mabit, kemudian mandi ketika masuk Mekah, dan masuk Mekah di siang hari. Ini didasarkan pada hadis riwayat dari Nafi, an-Nabi qol kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza dakhala adnal haram ya. Jadi ini Nabi menyaksikan amal Ibnu Umar ya, bukan apa yang diperbuat oleh Umar, oleh ayahnya, tapi oleh putranya. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza dakhala adnal harama amsaka anil talbiyah
summa yabitu biditwa summa yusalli bihi subha wa yaghtasilu wa yuhaddisu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Dari Nabi ia bertutur adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu apabila masuk tanah suci di bagian pertama masuknya dia menghentikan bacaan talbiyah, kemudian bermalam di Zultuwa, terus mengerjakan sholat subuh dan mandi. Ya, dia memberitahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan itu juga. Jadi ini kalau tadi Nabi mengira bahwa Rasulullah mengerjakan itu, tapi kalau ini justru ya Ibnu Umar juga yang memberitahukan bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya masuk Mekah dari tanah yang tinggi. Ya. Masuk Mekah dari tanah yang tinggi. An Ibnu Umar qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu minas saniyatil ulya wa yahruju minas saniyatis sufla. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dari Mekah ya, memasuki Mekah dari tanah yang tinggi dan keluar dari tanah yang rendah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memasuki Mekah dimulai dari dataran tinggi, dari tanah yang tinggi dan keluarnya dari dataran rendah. Dan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga yang lainnya. Dan lafaz ini adalah lafaz milik Muslim. Kemudian berikutnya mendahulukan kaki kanan ketika akan masuk Masjidil Haram sambil mengucapkan doa a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa sallama Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallama Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, kepada wajahnya yang Maha Mulia, dan kepada kekuasaannya yang bersifat qadim dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah curahkanlah salawat dan salam kepada Muhammad. Ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmat. Jadi di sini ada doa ketika seseorang memasuki Masjidil Haram. Sebagaimana kita masuk masjid ya, meskipun bukan Masjidil Haram, memang doanya selain bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga memohon kepada Allah agar dibukakan pintu rahmat. Akan tetapi ketika masuk Masjidil Haram doanya ada tambahan dengan mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallama Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini ketika seseorang memasuki Masjidil Haram. Apabila melihat Baitullah, dianjurkan mengangkat kedua tangan bila dia menghendakinya. Ini didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Dan ini diterangkan di dalam kitab Manasikul Hajj halaman 20 dan juga di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Saibah. Dianjurkan juga berdoa dengan doa yang mudah. Dan jika dia membaca apa yang pernah dipanjatkan Umar ya, yaitu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Jadi ada ungkapan fahayyina rabbana bis salam itu ya dikerjakan di mana? Di Mekah ketika melihat Ka'bah ya, ketika melihat Ka'bah. Adapun ketika kita selesai sholat, di dalam hadis-hadis mencukupkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Tidak ditambahkan dengan fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam ya.
Tapi ketika seorang melihat Ka'bah, Umar bin Khattab berdoa dengan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, Engkaulah yang maha pemberi kesejahteraan, darimulah segala kesejahteraan, karena itu hidupkanlah kami wahai Rabb kami dengan sejahtera. Maka itu adalah karena bersumber dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jadi ketika seseorang berdoa dengan bacaan ini, maka ini ada riwayatnya, ada asarnya dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, dan kita diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha aku 'alaiha bin nawajid." Kita diperintahkan agar kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita tercinta dan sunnahnya para khulafaur rasyidin, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Amirul Mukminin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bisa dijeda dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah pelaksanaan sholat Isya, dan nanti akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu sunnah-sunnah tawaf. Wassalamualaikum wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan setelah pelaksanaan sholat.